Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyeru kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Toha ayat 14. Di situ Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa kita, kira-kira terjemahannya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak adalah Tuhan itu kecuali akulah dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah engkau kepadaku dan dirikanlah sholat. Di dalam sholat itu yang kau ingat adalah aku. Jamaah yang saya hormati, surat Toha ayat 14 ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kajian Islam ataupun kajian agama ini sejatinya adalah kajian rohani. Sejatinya adalah kejadian yang gaib. Oleh karena itu tidak dan tidak, sebagai seorang muslim tentu kita harus berjibaku
berjuang untuk menuntut pengetahuan ghaib itu, untuk menuntut pengetahuan batin itu. Karena kajian Islam pada hakikat adalah pengajian tentang ghaib atau batin tersebut. Jadi kita temukan dalam konsep ilmu tasawuf atau ilmu kehalusan budi ada yang namanya tahali. Tahali itu artinya momen di mana kita mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, mulai daripada sifat pantang kelintasan, tidak bisa melihat orang hebat, tidak bisa melihat orang kaya, tidak bisa melihat orang sukses, kita iri dengki. Itu pantang kelintasan. Pantang kerendahan, besar kita sendiri, hebat kita sendiri, benar kita sendiri. Pantang kekurangan, sudah cukup, sudah banyak, sudah punya, masih juga mau mengambil hak orang. Yang keempat, pantang tersinggung. Jadi 4 sifat, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah atau pantang tersinggung tadi, kalau kita gabung sifat ini, dia akan memunculkan sifat yang 10. Mulai ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 menjadi 14, memunculkan 3 sifat: benci, dendam, atau menghancurkan. Inilah sifat yang wajib hukumnya harus kita keluarkan dari diri kita, harus kita kosongkan. Nah, taraf ini disebut dengan taraf tahali. Kemudian kita masuk pada tingkat yang kedua, yaitu taraf tahali, mengisi diri kita dengan sifat akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yaitu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada sifat sidik. Sidik artinya benar. Yang benar bukan kita, tetapi Allah dan Rasul itu yang benar. Kalau kita adalah orang yang dibenarkan, orang yang diperbaiki, orang yang dibenahi oleh Allah dan Rasul. Itu pun kalau kita mau. Kalau tidak mau, Allah tidak rugi. Kita sedunia-dunia ini plus jin, mau kafir semuanya kepada Allah, silakan, kata Allah. Tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku. Atau kamu semua ini mau beriman kepada aku plus jin, sedikit pun tidak juga menambah kepada kerajaan. Artinya tidak ada apa-apanya kita ini di depan Allah. Nah, gunakanlah sifat sidik. Artinya kita siap dibenahi, siap diluruskan, siap dibersihkan oleh Allah dan Rasul. Itu sidik. Amanah. Amanah artinya Allah itu percaya. Kepercayaannya adalah kita. Mau mendengar suara Allah, mau mendengar kata Allah, mau lihat perbuatan Allah, lihat dia ada pada Rasul. Maka Rasul itu contoh, tauladan, ikutan. Wa makana fi Rasulih uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kami. Contoh beliau itu. Kemudian beliau juga ikutan. Jadi kalau kita ingin mencontoh Allah, tidak bisa, contohlah Rasul. Ingin mengikut Allah, tidak bisa, ikutlah Rasul. Sebagaimana beliau mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikut saya, kata beliau. Nah itu. Jadi keberadaan Allah nyata pada Rasul. Semestinya keberadaan Rasul juga ada pada kita. Kalau kita bersifat dengan sifat Rasul. Mulai dari suara kita, kata kita, perbuatan kita, hendaknya mencerminkan keberadaan Rasul itu sebagai ikutan kita. Itu amanah. Kemudian tabligh, menyampaikan. Ya kita sampaikan apa? Ya suara, ya kata, ya perbuatan. Suara siapa? Kata siapa? Perbuatan siapa? Tentu suara, kata, dan perbuatan yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Tidak boleh lain daripada itu. Itu. Yang ketiga, fatonah. Fatonah itu artinya cerdik lagi bijaksana. Itu tidak bisa dipelajari. Kalau sudah sidik kita, amanah kita,
tabligh kita, sudah. Mudah-mudahan fatonah itu kita dapatkan. Nah, inilah yang perlu diisikan ke dalam diri kita, disebut dengan tahalli. Nah, kalau sudah sampai ketika tahalli, barulah kita masuk ke bab tajalli. Nyata keberadaan Allah itu di dalam sholat kita. Ini pun tidak bisa begitu saja. Banyak pelajarannya. Sama dengan Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Musa? Kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah kamu kepadaku dan dirikan sholat. Di dalam sholat yang kamu ingat adalah aku. Yang kamu ingat adalah aku. Artinya apa? Sesuatu yang tidak nyata terdengar, tidak nyata terlihat, tidak nyata terasa, tidak bisa diingat. Berarti Musa waktu itu melihat sosok yang disebut wujud serta Allah. Itulah target tajalli yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Baru kita masuk ke tingkat sholat yang baik dan benar. Dari situlah nanti diolah batin kita ini menjadi baik. Makanya diguyur oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulnya. Dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram berkali-kali. Sampai saat ini ayat itu belum dihapus. Kenapa tidak kita fikirkan? Kenapa tidak kita renungkan? Kamu yang dimaksud di sini jelas yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itulah dia roh kita, itulah diri kita sebenarnya. Itu yang gaib pada kita. Dari mana saja kamu keluar, hadapkan wajah kamu ke Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Karena di situ ada Ka'bah, tanda Baitullah. Bukan Baitullah, Ka'bah, tanda Baitullah. Semestinya kita ke Baitullah, tidak mungkin. Makanya ada Ka'bah, tanda Baitullah. Kemudian apa terjadi? Setelah sampai di Ka'bah, tanda Baitullah, ada makam Ibrahim. Nah, disinilah jatuh perintah Allah itu, saudara. Fattakhizu min maqama Ibrahim shalah. Di tempat makam Ibrahim sebagiannya kamu ambil, di situ kamu sholat. Bagaimana kita mau memikirkan ini? Bagaimana kita mau mempraktekkan ini kalau kita tidak pernah menyentuh ilmu gaib, ilmu batin dalam Islam? Jadi kita harus paham bahwa ajaran Islam ini pada hakikatnya adalah gaib. Yang gaib itu yang beragama, bukan tubuh kita. Kalau tubuh ini jelas casing saja, alat saja, kendaraan kita saja. Yang di dalam casing itu yang beragama dengan ingatannya. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, kita ini sudah bersyahadat, udah sholat, udah puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali. Tapi penyakit hati kita masih jalan. Perbuatan buruk kita masih jalan. Mungkar kita masih jalan. Ada apa ini? Padahal waqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kamu dirikan sholat. Sholat itulah nanti mencegah kamu dari keji dan mungkar. Oleh karena sholat kita tidak sesuai dengan prosedur yang dikatakan oleh Allah pada surah yang saya bacakan tadi, makanya tidak berlaku wa naza'na ma fis sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, disitulah kamu dicabut penyakit hati dalam dadanya. Jadi penyakit hati kita ini akan dicabut oleh Allah kalau kita berada di posisi itu, saudara. Kalau tidak seperti itu, itulah makanya kenapa sholat kita seakan-akan tidak bermanfaat. Nah, kalau sudah dicabut penyakit hati, pelan-pelan dicabut, pelan-pelan dicabut, lama-lama kan penyakit hati hilang. Melihat orang yang berbeda, aman-aman saja. Berseberangan, aman-aman saja. Berbeda warna, aman-aman saja. Tidak ada kebencian kita kepada dia. Tidak ada rasa permusuhan, mau agama apa dia, aliran apa dia, no problem bagi kita. Karena di hati kita bersih. Tetapi kalau tidak sedemikian, maka menumpuklah penyakit itu di hati kita. Tidak dicabut oleh Allah, tidak ditarik oleh Allah. Akhirnya fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit yang tidak pernah dikurang-kurangi oleh Allah dalam sholat kita. Yang terjadi adalah penyakit itu akan bertambah.
Di mana tambahnya? Tidak mungkin di hati, dia akan merembet ke tubuh kita. Maaf, kalau kita banyak penyakit, kecuali penyakit tua ya, itu ada efek dari persoalan itu. Ya udah penuh, melimpah-limpah dia, merembetlah dia ke fisik. Entah apa namanya, jantungankah, stroke kah, apa. Semuanya bermula dari kejiwaan kita. Demikian para hadirin rahimakumullah, hanya sekedar bahan pertimbangan untuk mengingat kepada kita, kajian agama ini pada hakikatnya adalah kajian ghaib, adalah kajian batin yang mesti kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa dengan sambil-sambilan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sya'il mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi surat Toha ayat 14 menjelaskan kepada kita bahwa bertemu dengan Allah atau dengan Tuhan di dalam sholat menggunakan ingatan. Ingatan ini kan tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, hanya kita rasakan keberadaannya. Inilah simbol gaib yang ada pada kita, yang mau tak mau harus kita pahami. Kalau kita pengen bertemu dengan Tuhan, kalau pengen kita dicabut di dalam dada kita, kalau kita pengen selamat. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kelemahan kita, kekurangan kita, jauhnya kita untuk target yang kita harapkan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fatratika, aina hadarna fatratika bizabina katsira, fazalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadaru anna wa zikrina wa qiraatal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hanil fasil munkar wal ba ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah.